Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak kami semua. Perkenalkan, nama saya Asmita Daulay. Saya membawakan mata pelajaran kimia. Selamat pagi anak-anak kami semua. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Nah, sekarang kita akan belajar konfigurasi elektron berdasarkan subkulit dan juga kita kembali bahas bilangan-bilangan kuantum. Nah, konfigurasi elektron berdasarkan subkulit mengikuti beberapa aturan, yaitu yang pertama aturan Aufbau, yang kedua larangan Pauli, dan yang ketiga aturan Hund. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama aturan Aufbau. Menurut Aufbau, bahwa elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini mulai dari kulit pertama sampai kulit ketujuh. Kulit pertama terdiri dari subkulit S, kulit kedua S dan P, ketiga SP dan D, 4 SP, D dan F, dan seterusnya sampai kulit ketujuh. Ya. Lalu pengisian elektron itu tadi dimulai dari tingkat energi yang paling rendah, yaitu 1S. Kamu lihat arah panahnya mengikuti arah panah. Setelah 1S, lalu 2S. Setelah itu 2P, kemudian 3S, dan kemudian 3P, 4S. Lalu dari atas kembali 3D, 4P, 5S. Kemudian 4D, 5P, 6S. Dilanjutkan 4F, 5D, 6P, 7S. Kemudian 5F, 6D, 7P. Nah, jadi kamu harus bisa kuasai ini urutannya dan juga kamu bisa hafal. Kemudian kita masuk ke larangan Pauli. Larangan Pauli menyatakan bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat dua elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi artinya minimal satu bilangan kuantum yang ada 4 itu, mulai dari bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin harus ada yang berbeda. Contoh kita lihat kulit L atau nomor kulitnya nomor 2. Nah, ada 3 bilangan kuantumnya sama, yaitu N-nya 2, L-nya sama-sama 0, M-nya sama-sama 0. Tetapi di bilangan kuantum spin-nya dia berbeda. Satu positif setengah, satunya lagi min setengah. Oke. Nah, jika kita ingin mengisi satu orbital dengan lebih dari satu elektron, agar prinsip larangan Pauli terpenuhi, hanya ada satu pilihan, yaitu bahwa elektron tambahan harus mempunyai spin yang berbeda. Oleh karena hanya ada dua nilai yang diizinkan untuk bilangan kuantum spin, yaitu positif setengah dan negatif setengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa satu orbital hanya dapat berisi maksimum 2 elektron. Dengan demikian, maka jumlah maksimum elektron pada setiap subkulit sama dengan 2 kali jumlah orbitalnya, yaitu sebagai berikut. Nah, kita lihat subkulit S, yaitu yang terdiri dari satu orbital. Nah, jadi diisi maksimum 2 elektron. Satu arah ke atas, satu arah ke bawah. Itu maksudnya ya. Subkulit P terdiri dari 3 orbital, maka maksimum elektronnya adalah 6. Kemudian subkulit D terdiri dari 5 orbital, maka maksimum 10 elektron. Dan subkulit F terdiri dari 7 orbital, maksimumnya diisi 14 elektron. Nah, dengan demikian, jika diurutkan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit oleh Aufbau di atas adalah, ini dia ya, urutannya tadi yang arah panah itu, kita susunlah seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan seterusnya. Jadi angka di depan ini menunjukkan kulitnya, kulit pertama, ini kulit kedua, kulit ketiga, keempat, dan seterusnya. Sedangkan angka di atas ini, 2, 2, 6 ini adalah jumlah elektronnya. Subkulit S tadi hanya terdiri dari satu orbital, berarti hanya bisa maksimum 2 elektron. Kemudian subkulit P tadi 3 orbital, berarti maksimum 6. Subkulit D 5 orbital, berarti maksimumnya 10 elektron. Dan subkulit F terdiri dari 7 orbital, berarti maksimum berisi 14 elektron.
Nah, jadi urutan ini kamu harus hafal, kamu harus kuasai, dan tidak boleh diacak-acak. Jadi penulisan konfigurasi elektron harus mengikuti urutan ini, ya. Oke. Nah, contoh penulisan konfigurasi elektron kita lihat ya. Helium, nomor atomnya 2, tahu jumlah elektronnya 2, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2. Berelium, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2 atau disingkat menjadi helium dalam tanda kurung 2s2. Kenapa? Helium itu tadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2, jadi 1s2 yang ini kita ganti menjadi helium. Kemudian neon dengan jumlah elektron 10. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Kemudian konfigurasi elektron dari Cl dengan nomor atom 17. Berakhir di 3p5. Nah, sama dengan kita singkat menjadi neon dalam tanda kurung 3s2, 3p5. Kenapa neon? Nah, tadi neon itu konfigurasi elektronnya berakhir di 2p6. Berarti 2p6 ini kita singkat menjadi neon. Sisanya 3s2, 3p5. Kita tuliskan di sebelah kanannya. Oke, satu lagi argon. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Berakhir di 3p6. Maka konfigurasi elektron besi dengan nomor atom 26 adalah berakhir nanti sampai di 3d6. Atau disingkat menjadi argon dalam tanda kurung. Argon itu tadi berakhir di 3p6. Ini dia, 3p6. Lalu sisanya 4s2, 3d6. Kita lanjutkanlah menjadi argon 4s2, 3d6. Nah, demikian selanjutnya kamu untuk menuliskan konfigurasi elektron harus dalam bentuk singkat seperti ini. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Patokannya adalah golongan 8A. Ya, mulai dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Dan nomor atomnya juga kamu harus hafal untuk helium 2, neon 10, argon 18, kripton 36, dan xenon itu ada 54. Jadi kalau disuruh tentukan konfigurasi elektron suatu unsur, maka kamu lihat nomor atomnya itu dekat ke nomor atom yang ada di golongan 8A. Apakah 18 atau 10 atau 2 atau 36? Ya, dan seterusnya ya. Jadi contoh tadi besi dengan nomor atom 26. Kan patokannya nggak mungkin kamu buat adalah neon dengan nomor atom 10 karena masih ada argon dengan nomor atom 18. Itu dia ya. Jadi kemana dia lebih dekat itulah patokannya, yaitu golongan 8A. Oke, kita lanjutkan. Aturan Hund. Pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu atau setengah penuh. Ya. Contoh, oksigen dengan nomor atom 8, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Maka diagram orbitalnya adalah untuk 1s, itu jumlah orbitalnya 1. Ya, berarti kotaknya hanya 1, di mana berisi 2 elektron. Ini dia. Kita isi, ini elektron pertama arahnya ke atas, lalu elektron kedua arahnya ke bawah. Kemudian subkulit 2s, karena subkulitnya adalah s, maka jumlah orbitalnya juga 1. Ya, 1 kotak. Berisi 2 elektron. Nah, elektron pertama ke atas, elektron kedua ke bawah. Lalu subkulit 2p. Subkulit p itu terdiri dari 3 orbital, berarti ada 3 kotak. Nih, 3 kotak ya. Berisi 4 elektron. Maka kita susunlah mengikuti aturan Hund. Itu tadi ya. Yaitu pengisian elektron dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu atau setengah penuh. Ini elektron pertama, elektron kedua, elektron ketiga, lalu elektron keempat arah ke bawah. Jadi tidak langsung diisi satu orbital langsung 2 elektron, tidak. Masing-masing satu-satu dulu setengah penuh, baru setelah terisi masing-masing 1 untuk elektron
pasangannya, baru kita isi orbital pertama kembali. Seperti ini ya. Jadi ini adalah elektron keempatnya. Oke. Kemudian ada penyimpangan dari aturan umum pengisian elektron tadi menurut Aufbau. Nah, penyimpangan itu di mana berdasarkan percobaan ternyata subkulit D yang terisi penuh, yaitu D10 penuhnya ya, atau setengah penuh berarti berisi 5 elektron itu lebih stabil. Contoh, kita lihat unsur krom dengan nomor atom 24. Nah, konfigurasi elektronnya adalah krom itu lebih dekat ke argon dengan nomor atom 18 ya, argon golongan 8A. Selalu patokannya adalah golongan 8A. Lalu argon itu terletak pada periode ketiga golongan 8A. Jadi sudah habis terakhir golongan 8A, setelah itu tambah 1 elektronnya saja dia sudah menjadi periode keempat. Jadi kalau ini periode ketiga argonnya, langsung kamu lanjut ke periode keempat, berarti angka keempat ini. Nah, nomor kulit baru 4 selalu dimulai dari subkulit S ya, urutannya S, B, D dan F kan gitu. Nah, sesuai dengan urutan Aufbau tadi, setelah 4S dilanjutkan dengan 3D. Nah, argon tadi 18 tambah 2, kita isi ini 2, sesuai maksimumnya 20, sisanya 4 kita tuliskan di D. Tetapi penulisan konfigurasi elektron ini tadi kurang stabil. Yang lebih stabil adalah jika subkulit D itu berisi setengah penuh atau penuh. Tapi nggak mungkin penuh ya, karena jumlah elektronnya kan cuma 4 tambah 2, hanya ada 6 lagi. Jadi nggak mungkin ini 10, tapi setengah penuh 5. Maka satunya lagi itu diambil dari 4S. Sehingga menjadi konfigurasi elektronnya argon 4S1 3D5. Demikian juga dengan Cu dengan nomor atom 29. Maka konfigurasi elektronnya adalah argon 4S2 3D9. Nah, 3D9 ini lebih stabil jika D-nya penuh, yaitu 10. Maka 1 elektron diambil dari 4S sehingga menjadi argon 4S1 3D10. Itu ya. Oke. Kita masuk ke konfigurasi elektron ion. Ion tunggal yang bermuatan X, M positif, muatan positif, terbentuk dari atom netralnya dengan melepas M elektron. Elektron yang dilepas itu adalah elektron dari kulit terluar. Contoh, aluminium dengan konfigurasi elektron neon 3S2 3P1. Maka Al3 pos artinya aluminium melepas 3 elektron. Yang dilepas itu tadi katanya adalah dari kulit terluar. Kulit terluarnya adalah kulit ketiga. Ya, ini kulit ketiga dengan subkulit S dan P. 2 elektron di S, 1 elektron di P. Nah, berarti ini tiga-tiganya elektron ini lepas. Sehingga tinggallah neon. Jadi konfigurasi elektron Al3 positif sama dengan konfigurasi elektron neon atau sama dengan 1S2, 2S2, 2P6 sehingga jumlah elektronnya menjadi 10. Kemudian contoh kedua adalah besi dengan nomor atom 26. Konfigurasi elektronnya adalah argon 4S2 3D6. Kemudian Fe2 pos artinya Fe melepas 2 elektron. Dari mana dilepas? Dari kulit terluar yaitu 4S2. Sehingga ini sudah dilepas tinggallah argon 3D6. Jumlah elektronnya 24. Kemudian Fe3 pos. Maka konfigurasi elektronnya adalah argon 3D5. Ini tadi Fe2 pos sampai 3D6. Berarti satu lagi elektronnya lepas menjadi 3 pos. Sehingga jumlah elektronnya menjadi 23. Oke. Kemudian kita masuk ke ion tunggal bermuatan X, M negatif, muatan negatif. Terbentuk dari atom netralnya dengan menyerap sebanyak M elektron. Elektron yang diserap itu mengisi orbital dengan tingkat energi terendah yang belum penuh. Ya, yang belum penuh ya diisi ya. Contoh, Cl dengan nomor atom 17. Konfigurasi elektronnya adalah neon 3S2 3P5. Nah, ini 3P5, maksimumnya kan 6 baru penuh.
Nah, Cl- artinya atom Cl menangkap satu elektron. Nah, yang ditangkap itu akan diisi pada orbital dengan tingkat energi terendah yang belum penuh. Yang belum penuh tadi adalah P, sedangkan S sudah penuh 2. Maka 5 tambah 1 karena ditangkap 1 menjadi 6. Jadi konfigurasi elektronnya adalah neon 3s2 3p6 dengan jumlah elektron 18. Kemudian S atau belerang, konfigurasi elektronnya adalah neon 3s2 3p4. Lalu S2- berarti menangkap 2 elektron. Yang menangkap itu adalah yang belum penuh, berarti 3p. 4 ditambah 2 menjadi 3p6 dengan jumlah elektron sama dengan 18. Oke, kita masuk ke elektron terakhir. Elektron terakhir adalah elektron yang terakhir digambarkan ketika menyusun konfigurasi elektron yang terletak pada subkulit yang mempunyai tingkat energi paling besar. Nah, kita lihat contoh S belerang tadi, konfigurasi elektronnya berakhir di 3p4. Maka elektron terakhirnya terletak pada subkulit 3p4. Inilah terakhir kita gambarkan tadi, sesuai dengan urutan Aufbau itu ya. Nah, diagram orbitalnya adalah, jadi yang kita gambarkan diagram orbitalnya adalah 3p4. Ini tidak usah lagi, karena yang ditanya adalah elektron terakhir. Subkulit P terdiri dari 3 orbital. Dia 1, 2, 3. 3 kotak dimulai dari -1, 0, pos 1. Ya, subkulit P itu L-nya 1. Berarti magnetiknya mulai dari -1, 0, dan pos 1. Kemudian berisi 4 elektron. Nah, ini elektron pertama, elektron kedua, elektron ketiga. Elektron keempat arahnya ke bawah. Inilah elektron keempat. Jadi ini elektron keempat inilah yang mau kita tentukan bilangan-bilangan kuantumnya. Oke, kita lihat. Maka bilangan-bilangan kuantum elektron terakhirnya adalah N-nya sama dengan 3, yaitu ini ya, nomor kulitnya. L-nya yaitu subkulitnya, lihat P, subkulit P, L-nya 1. Kemudian M-nya, elektron terakhir itu berada di mana? Di -1, ini dia elektron terakhirnya, yang arah ke bawah ini ya. Maka M-nya -1. Dan S-nya berapa? Karena arahnya ke bawah, berarti nilainya -setengah. Itu ya, paham ya semua ya? Oke. Kita masuk contoh soal. Tuliskanlah konfigurasi elektron dari atom-atom berikut. Ada 35 Br, ada 47 Ag. Ya, tadi sudah ada ya contoh soal di slide sebelumnya menentukan konfigurasi elektron. Jadi 35 Brom itu lebih dekatnya ke argon 18. Periode ketiga. Sisanya periode keempat dimulai dari S. Jadi 4s2, kemudian 3d 10, kemudian 4p5. Jumlahnya semua 18 tambah 2 tambah 10 tambah 5 adalah 35 ya. Kemudian B 47Ag, konfigurasi elektronnya adalah kripton 36 ya. 5s1 4d10. Awalnya 5s2 4d9. Karena D tadi lebih stabil jika penuh, maka diambil 1 dari S sehingga menjadi 10, S-nya menjadi 1. Jumlahnya 36 tambah 1, 37 tambah 10, 47. Oke. Kemudian tuliskan konfigurasi elektron ion Zn2 pos jika nomor atom Zn sama dengan 30. Tadi sudah ada contoh soalnya ya. Nah, Zn itu konfigurasi elektronnya adalah argon 4s2 3d10. Maka Zn2 pos berarti 2 elektron dilepas dari kulit terluar atau kulit paling besar. Ini ya, kulit keempat. Tinggallah argon 3d10. Oke, yang ketiga. Tentukan bilangan-bilangan kuantum elektron terakhir dari 19 kalium 48 kadmium. Ya. Nah, konfigurasi elektronnya berakhir di 4s1. Jadi kita gambarkan 4s1. Subkulit S hanya terdiri dari 1 orbital. Kemudian elektronnya juga cuma 1. Ya, kita gambarkan 1 arah ke atas, jangan ke bawah dulu. Arah ke atas selalu duluan. Ya. Karena subkulitnya tadi hanya 1 orbital, maka magnetiknya hanya nilainya 0. Nah, maka
N-nya sama dengan 4, ini dia 4. L-nya sama dengan 0 karena subkulit S. Kemudian M-nya sama dengan 0, ini letak elektronnya. Kemudian S-nya positif setengah karena arahnya ke atas. Demikian juga dengan kadmium. Ya, konfigurasi elektronnya berakhir di 4d10. Ya, maka kita gambarkan diagram orbitalnya. Subkulit D itu terdiri dari 5 orbital. Ya, kalau subkulit D berarti L-nya 2. Maka magnetiknya M-nya dimulai dari min 2, min 1, 0, pos 1, dan pos 2. Dengan jumlah elektron 10, maka kita isi elektron pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ke bawah, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Berarti inilah elektron terakhirnya, ke-10. Maka kita tentukan bilangan-bilangan kuantum dari elektron terakhir ini atau elektron ke-10 ini. Ya. Jadi N-nya sama dengan 4, ini dia. L-nya sama dengan 2, yaitu subkulit D. M-nya positif 2, ini tadi elektron terakhir, berada di positif 2. Kemudian S-nya arahnya kemana? Ke bawah, ya, negatif setengah. Oke, yang keempat. Berapakah nomor atom unsur berikut yang elektron terakhirnya mempunyai bilangan-bilangan kuantum sebagai berikut? Ini ada, sudah ditentukan bilangan-bilangan kuantumnya. Kita lihat jawabannya A. Konfigurasi elektron terakhirnya adalah, nah kita tentukan. N-nya 3, kita tulis 3. L-nya 1, jika L-nya 1 berarti subkulitnya P. Kemudian kita gambarkan, subkulit P itu terdiri dari 3 orbital. Orbital pertama, kedua, ketiga. Sudah, yaitu min 1, 0, pos 1. Lalu katanya M-nya di pos 1. Berarti di sini dia elektron terakhirnya, di pos 1 ini nanti, di pos 1 ini ya. Pos 1 ini berisi jika min 1, 0 sudah terisi dulu. Berarti ini terisi. Sampai di sinilah dia. Arah panahnya kemana? S, positif setengah. Berarti arah panah ke atas. Ini dia ke atas. Jadi sampai di sini aja. Berarti jumlah elektronnya ada 3. Nah, berarti konfigurasi elektron terakhirnya adalah 3p3. Maka konfigurasi elektronnya secara lengkap adalah neon 3s2, 3p3. Jadi artinya 3p3 ini bisa terisi setelah 3s2 terisi penuh. Kan gitu? Nah, dan 3s2 ini terisi jika konfigurasi elektron sebelumnya juga sudah terisi. Karena ini periode ketiga, berarti ini periode kedua golongan 8A, yaitu neon. Dengan nomor atom 18, berarti nomor atomnya unsur tersebut adalah, atau atom tersebut adalah 10 neon ini, tambah 2, tambah 3, menjadi 15. Paham ya? Satu lagi kita lihat contoh. Ya. Maka konfigurasi elektron terakhirnya adalah, karena N-nya 4, kita tulis 4. L-nya 2, berarti subkulitnya D. Kemudian kita gambarkan jika subkulit D, jumlah orbitalnya ada 5. Ya. Dimulai dari min 2, min 1, 0, pos 1 dan pos 2. Lalu kamu lihat M-nya. M berada di mana? Min 2 di sini. Berarti sampai di sinilah elektron terakhirnya nanti. Ya. Arah kemana? Negatif setengah, berarti arah ke bawah. Ya. Ini masih arah ke atas. Berarti elektronnya pertama, 1. Elektron kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Berarti ada 6 elektronnya sehingga arahnya negatif setengah. Seandainya ini positif setengah berarti jumlah elektronnya hanya 1. Berarti 4D1. Tetapi karena arah elektron ke bawah berarti jumlah elektronnya sudah 6. Jadi diisi dulu ini 5,5 penuh, lalu elektron ke-6-nya ke bawah. Itu dia ya. Oke. Jadi konfigurasi elektronnya adalah tadi berakhir di 4D6, kemudian sebelumnya 5s2, dan sebelum 5s2 itu adalah periode keempat golongan 8A, yaitu kripton dengan nomor atom 36. Jadi nomor atomnya adalah 36 tambah 2 tambah 6 sama dengan 44. Oke ya.
Jadi, sampai disinilah pertemuan kita kali ini. Selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.